Yo, welcome back, kembali lagi di channel Atowa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Bajak laut Kurohige sedang bergerak ke Egghead. Bahkan mereka bisa sampai lebih dulu dibandingkan armada besar angkatan laut. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar tentang apa tujuan mereka datang ke pulau masa depan itu. Namun selain itu, ada satu hal lagi yang menarik untuk dipertanyakan, yaitu dari mana Kurohige bisa tahu tentang kejadian besar yang akan terjadi di Egghead, dan mengapa pula dia memutuskan untuk datang ke pulau itu. Ya, Morgan memang berencana untuk menulis berita tentang Luffy dan Vegapunk, tapi itu baru rencana, beritanya belum rilis. Sedangkan kapal bajak laut Kurohige sudah sangat dekat dengan Egghead. Hal itu berarti mereka sudah mulai bergerak sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, mari kita bahas hal itu dalam video ini. Jika bicara tentang informasi, tentu kita langsung teringat pada manusia lumpur Karibo, yang memang punya informasi penting mengenai senjata kuno. Karibo setidaknya sudah tahu mengenai Poseidon dan Pluton. Dia pun berencana untuk memberikan informasi itu kepada bosnya, tapi bos dari Karibo ini belum terungkap. Nah, di sini ada kemungkinan jika Karibo lah yang meminta bajak laut Kurohige untuk datang ke Egghead karena Kurohige adalah bosnya. Hal itu dilakukan Karibo agar dia bisa menyelamatkan dirinya dari pulau pemerintah dunia itu. Kemudian ketika diusir oleh Zoro, Karibo tampak sangat kesal. Dan bisa jadi setelah itu Karibo mencari cara untuk menghubungi bajak laut Kurohige agar bisa menjemputnya. Ya, itu adalah kemungkinan pertama, tapi pendapat tentang Karibo ini punya beberapa kelemahan. Kelemahan pertama adalah tentang timeline. Karibo baru sampai di Egghead di hari yang sama, dan waktu bisa dikatakan baru berjalan beberapa jam setelah kedatangan bajak laut topi jerami. Jadi seharusnya bajak laut Kurohige butuh waktu lebih lama untuk sampai ke Egghead, kecuali ya jika mereka menggunakan kemampuan dari Van Augur untuk berteleportasi. Namun kita tahu Van Augur bersama Kapten Kurohige sedang bertarung melawan Law. Lanjut pada kelemahan kedua, ini terkait dengan kecanggihan teknologi di Egghead. Karibo memang bisa membajak arus informasi di penjara Udon, tapi tentu hal itu tidak bisa dibandingkan dengan sistem keamanan telekomunikasi yang ada di Egghead, yang bahkan punya robot-robot pengaman serta banyak sekali CCTV. Jadi jika Karibo berusaha membajak alur komunikasi, maka seharusnya para Vegapunk akan menyadari hal itu. Apalagi jika Karibo melakukan itu ketika dia baru sampai, yang mana saat itu belum terjadi kekacauan yang melibatkan CP0 dan juga Seraphim. Nah, berdasarkan dua kelemahan itu, Mimin jadi terfikirkan tentang pendapat kedua, yaitu yang telah memberikan informasi kepada bajak laut Kurohige mengenai kejadian di Egghead adalah sang pengkhianat, yaitu Vegapunk York. Dan York sudah memberikan informasi itu beberapa hari sebelum bajak laut topi jerami sampai ke pulau Egghead. Lalu mungkin ada yang bertanya, apa untungnya bagi York memberikan informasi itu kepada bajak laut Kurohige? Ya, jawaban Mimin adalah karena York ingin membalas pemerintah dunia yang sudah ingkar janji kepadanya. Iya, di chapter lalu York menyadari jika dia sudah dibohongi oleh pemerintah dunia, yang ternyata ikut mentargetkan dirinya sebagai keberadaan yang harus dihapuskan. Lalu masih pada chapter yang sama, York berkata bahwa dia punya rencana lain untuk mengantisipasi hal itu. Namun kita belum diberitahu rencana apa yang akan dilakukan oleh York. Nah, menurut Mimin rencana York itu mungkin adalah memanggil bajak laut Kurohige ke Egghead agar bisa mengambil aset-aset berharga milik pemerintah dunia di sana, seperti para Seraphim, pasifista model terbaru, dan bahkan mungkin data-data berharga yang ada di Punk Record. Kurohige yang pernah berhadapan dengan Seraphim di Amazon Lily tentu akan tertarik pada penawaran Vegapunk York.
Lalu bisa saja York berharap akan selamat dari pemerintah dunia jika dia pergi bersama bajak laut Kurohige. Namun tentu saja pendapat kedua ini juga bukan pendapat yang tanpa celah. Ada sebuah plot hole besar tentang bagaimana cara Vegapunk York bisa tahu nomor WA-nya admin bajak laut Kurohige. Ya, kalau menghubungi pemerintah dunia tentu mudah ya, karena Egghead adalah pulau milik pemerintah dunia. Tapi jika menghubungi seorang Yonko tentu tidak mudah untuk dilakukan. Nah, lanjut kita masuk pada pendapat ketiga. Di sini Mimin berasumsi jika bajak laut Kurohige tidak tahu menahu tentang kejadian besar yang akan terjadi di Egghead. Dan kedatangan mereka ke pulau milik pemerintah dunia itu adalah suatu rangkaian rencana yang telah disusun dengan baik. Nah, bajak laut Kurohige sudah memantau pergolakan yang terjadi di Wano, dan dia pun memutuskan untuk bergerak setelah Kaido dan Big Mom tumbang. Pergerakannya adalah untuk mengambil Rod Poneglyph yang didapatkan para bajak laut di Wano setelah berhasil mengalahkan dua Yonko monster itu. Nah, mungkin di sini Kurohige sudah tahu bahwa setelah keluar Wano ada 3 jalur yang bisa ditempuh. Dan Kurohige pun membagi kru bajak lautnya menjadi 3 kelompok, di mana masing-masing dari mereka bertugas untuk menghadang salah satu bajak laut yang baru keluar dari Wano. Nah, untuk tim 1 yang dipimpin Kurohige langsung berhasil menghadang Law. Jadi masih ada pergerakan dari 2 tim lainnya yang belum terungkap. Dan bisa saja salah satu tim mengejar Luffy ke Egghead dan satu tim lainnya mengejar bajak laut Kid. Tapi untuk tim 2 yang mengejar Kid mungkin tidak melanjutkan perjalanan karena mereka tahu Kid menuju Pulau Elbaf, sebuah pulau yang didominasi oleh bajak laut Akagami. Dan tim ketiga mengejar Luffy ke Pulau Egghead, di mana kemungkinan besar tim ketiga itu dipimpin oleh Aokiji. Jadi untuk pendapat ketiga ini, kedatangan Kurohige ke Egghead tidak atas informasi dari siapapun, tetapi karena sebuah rencana yang sudah disusun sebelumnya. Nah, kira-kira para nakama pilih pendapat yang mana? Atau mungkin malah punya jawaban sendiri yang lebih bagus? Silahkan tulis pada kolom komentar. Oke, sampai di sini aja pembahasan untuk video kali ini. Yosa, Mimin, atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atau Hayato. Show!